Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat kita belajar pada hari ini. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita mau siapkan hati kita dan kita akan berdoa. Mari satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan, di mana kami masih keadaan yang sehat dan kami masih bisa belajar untuk hari ini. Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, dan biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan berikan kami hikmat dan kecerdasan supaya kami dapat menangkap materi demi materi yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar di poin yang ke-B, melanjutkan di bab ke-19, yaitu doa menurut ajaran Alkitab. Di poin yang ke-B, cara berdoa yang benar. Dimana kita kemarin tahu pengertian definisi doa dan beberapa renungan yang Mister sudah sampaikan di dalam Markus 11 ayat 25, dimana kita diajarkan untuk mengampuni terlebih dahulu sebelum kita berdoa. Nah, ada banyak hal di mana cara kita berdoa yang benar. Nah, orang Kristen berdoa kepada Tuhan dengan menyampaikan segala permohonannya, namun segala keputusan ada pada tangan Tuhan. Ini yang menjadi penting poin kita, supaya kita benar-benar tahu persis bahwa orang Kristen atau kita semua berdoa kepada Tuhan dengan menyampaikan segala permohonannya, namun segala keputusan ada pada Tuhan. Ini yang penting ya. Jadi tidak keputusannya kepada kita saja, tetapi keputusan kepada Tuhan. Kita sudah memohon, kita sudah memberikan doa-doa kita, tetapi keputusan ada pada tangan Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan doa kepada Tuhan. Nah, di Yesaya 1 ayat 15, ayat 29 dan ayat 13, dan Yohanes 4 ayat 24, kalian nanti dapat membacanya setelah pelajaran hari ini, di mana ada poin yang pertama, yaitu poin yang pertama, puji-pujian. Nah, puji-pujian menunjukkan kekaguman atau rasa hormat yang dalam kepada Tuhan atas semua kebesaran dan keajaiban dirinya. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam doa kita, supaya kita berdoa yang benar kepada Tuhan. Jadi puji-pujian, kita naikkan rasa hormat kita, kekaguman kita kepada Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan yaitu pengakuan dosa, di mana ketika kita berdoa, kita juga selipkan rasa pengampunan kita kepada Tuhan, atau dimana karena kita tahu bahwa pengampunan Allah dimulai dari kesediaan orang berdosa untuk mengampuni dan diampuni. Siapa sih manusia yang tidak lepas dari kesalahan terhadap sesama kita atau mungkin kepada Tuhan? Pasti namanya kita bersosial satu dengan yang lain, apalagi kita hidup, pasti kita punya salah atau lagi kita punya dosa. Nah, supaya kita melakukan cara berdoa yang benar, yang kedua adalah pengakuan dosa. Disitulah kita belajar diampuni Tuhan, dan kita belajar juga mengampuni. Jadi pengampunan itu menempatkan orang berdosa atau pengakuan kita tadi di dalam hubungan penyelamatan sehingga menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Jadi jangan sampai doa-doa kita terhalang karena apa? Karena kita tidak mau mengaku dosa-dosa kita. Nah, ini yang menjadi penghalang kita, apalagi doa saja tidak dikabulkan karena dosa kita, apalagi kita hidup, kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kalau kita nggak minta ampun sama Tuhan, nah bagaimana Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa ketika doa orang benar itu besar kuasanya jika kita yakin mendoakannya. Nah, di ayat yang ketiga yaitu pengucapan syukur, di mana rasa syukur ini harusnya kita wajar yang terlebih dahulu kita doakan. Jadi kita mau naikkan rasa syukur kita ketika kita berdoa. Karena apa? Karena bersyukur itu adalah wujud terima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Nah, dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, senang maupun tidak senang, maupun kondisi kita bahagia, kondisi kita sakit maupun kondisi kita sehat, harusnya pengucapan syukur ini kita doakan, kita berikan kepada Tuhan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Jadi poin yang ketiga ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita jangan lupa kita menaikkan syukur. Jangan lupa waktu kita enak kita bersyukur, tapi waktu nggak enak kita nggak
bersyukur, atau sebaliknya waktu nggak enak kita belajar menaikkan syukur, atau pas waktu kita lagi kondisi enaknya atau kondisi baik-baik saja kita lupa untuk bersyukur, dilupakan oleh setiap keadaan yang ada. Jangan sampai kebalik hal ini. Baik senang maupun susah, baik kondisi kita sakit maupun sehat, coba kita belajar bersyukur. Apa yang dilakukan Ayub ketika dia menaikkan doa-doanya, kondisi dia terpuruk, dia tetap harus menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Sangat jarang sekali kita sebagai orang Kristen ketika kita kondisi nggak enak tapi kita belajar bersyukur. Itu sangat kurang sekali, sangat benar-benar jarang sekali orang melakukan itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa cara berdoa yang benar, di poin yang ketiga ini, coba kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, baik susah maupun senang. Kalau senang kita gampang untuk menaikkan syukur, tapi seringkali kita juga lupa kan, terabaikan karena kondisi yang bagus dan kita lupa sama Tuhan. Nah, jangan sampai kita lupa hal ini, baik senang maupun susah, baik kita kondisi sehat maupun sakit. Tetaplah bersyukur, apalagi di masa pandemi seperti ini. Berat, iya, tetapi kita mau belajar menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Di poin yang keempat yaitu permohonan. Cara berdoa yang benar yaitu ada 4 hal ini, baik puji-pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur, dan permohonan. Permohonan pasti kita lakukan, benar gak? Karena setiap orang itu pasti punya harapan, pasti punya permintaan kepada Tuhan. Jadi ini seringkali kita dahulukan permohonan ini. Kita seringkali minta Tuhan berikan ini, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati ini. Kita lupa tadi yang poin yang pertama, memuji-muji Tuhan, mengagungkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Yang kedua tadi pengakuan dosa. Padahal kalau doa kita mau dijawab ya harusnya kita belajar mengampun atau belajar benar-benar pengakuan dosa itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga mengucap syukur tadi. Jadi 4 hal ini dimana kita mau belajar. Yang keempat pastilah permohonan yang kita sampaikan atau doa kita kepada Tuhan. Tetapi ingat, di poin yang keempat, apapun itu permohonan dan harapan kita kepada Tuhan, yang terpenting yang harus kita sadari, ini yang menjadi poin pentingnya, segala keputusan diserahkan kepada Tuhan atau kehendak Tuhan. Boleh kita minta A, B, C, D, E sesuai keinginan kita atau sesuai dengan harapan kita, tetapi kembali lagi bahwa semuanya diserahkan kepada kehendak Tuhan. Jadi jangan lupakan itu supaya kita tetap benar-benar belajar berserah sama Tuhan. Bagaimana kita melakukan cara berdoa yang benar. Yang pertama puji-pujian, yang kedua pengakuan dosa, yang ketiga pengucapan syukur, yang keempat permohonan. Tetapi dilandaskan permohonan itu kita belajar menyerahkan semuanya kehendak Tuhan. Kenapa sih doa-doa saya nggak dijawab? Kenapa sih doa-doa saya nggak dijawab? Ingat bahwa segala sesuatu Tuhan tahu persis apa yang pantas dan yang baik untuk umatnya. Apapun yang menjadi harapan kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, permintaan kita, doa-doa kita sama Tuhan, Tuhan tahu persis apa yang pantas dan baik untuk umatnya. Mister percaya bahwa kita punya harapan, kita punya doa-doa permintaan yang kita mau naikkan sama Tuhan. Tetapi poin ini jangan kita lupakan bahwa segala sesuatunya Tuhan lebih tahu, lebih mengerti, lebih tahu persis bahkan apa yang pantas, apa yang pas buat kita. Dan ingat bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kelihatannya ngomong enak ya, tapi kita mau belajar menerapkan hal ini, cara berdoa yang benar, supaya kita benar-benar melakukan sesuai yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, di keempat hal ini, cara berdoa yang benar, ini yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita, di dalam berdoa. Yang pertama, kita mau belajar ketekunan. Karena hal ini yang Tuhan ajarkan di dalam bukan hanya berkata-kata saja, bukan hanya berdoa itu bukan membahas perkataan saja kepada Tuhan yang baik-baik saja tadi, pujian, pengakuan dosa, ucapan syukur dan permohonan, tetapi kita juga harus lebih membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Jadi bukan hanya selesai kita memuji, mengaku dosa, pengucapan syukur, permohonan, kita selesai begitu saja, tetapi yang perlu kita membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Coba
Mister memberikan ilustrasi. Kalau kita minta sesuatu sama ayah sama mamah kita, mau mah beliin ini, minta tolong dong beliin ini karena saya butuh untuk pelajaran ini dan sebagainya. Tetapi kalian tidak membangun di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terus kalau kalian pas tiba-tiba cuman butuhnya saja minta pas waktu ada tugas atau mungkin ada sesuatu kalian butuhkan dan kalian minta sama ayah sama ibu kalian, apa jawaban mereka? Loh, kok baru ini kamu ngomong? Sebelum-sebelumnya ngapain? Nah, kenapa ketika kita meminta sesuatu kepada ayah dan ibu dan mereka memberikan, karena apa? Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang dekat dengan mereka ayah dan ibu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah membangun hubungan dekat dengan Tuhan, membangun akrab, baik memuji saat teduh, renungan setiap hari, kalau kita minta sesuatu dan Tuhan tidak kabulkan, jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Kita nggak membangun hubungan yang akrab, dekat dengan Tuhan atau dekat dengan Bapa. Yang menjadi penting yang harus kita perhatikan dari ajaran Tuhan Yesus yaitu ketekunan. Di Matius 7 ayat 7 jelas katakan, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini bukan sesuatu sikap yang memaksa, tetapi berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau yang dijelas katakan ada ketekunan, ada sungguh-sungguh kita benar-benar tekad kita kepada Tuhan. Nah, karena kita mau belajar bagaimana ketika kita rindu tidak jemu-jemu terus berdoa terus memberikan yang terbaik, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Harusnya menyadarkan kita untuk lebih lagi sungguh-sungguh lagi membangun hubungan yang akrab dekat dengan Bapa atau dengan Tuhan. Nah, disinilah perlunya ketekunan yang pertama. Yang kedua, tidak pamer. Ini yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan Yesus dengan keras mengecam orang-orang yang berdoa di tepi jalan agar kelihatan orang lebih rohani daripada orang lain. Matius 6 ayat 6 di situ jelas katakan bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi bukan diem kita, enggak ya, intinya tidak terlalu pamer lah, tunjukin tadi loh saya sudah saat teduh, tadi loh hari ini saya sudah teduh. Nah, enggak seperti itu, tapi ya bangun hubungan yang intim sendiri sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Ini yang kedua. Yang pertama tekun, yang kedua tidak pamer. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Matius 6 ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa bagaimana bertele-tele adalah kebiasaan yang tidak mengenal Allah. Berbelit-belit jika banyak kata-kata yang diucapkan dan indah kalimatnya disampaikan akan membuat doa kita dikabulkan Tuhan. Itu salah sekali. Ya simple. Yang memang kita doakan, yang kita benar-benar ucapkan. Jangan terlalu membuat kata-kata yang indah tetapi sebenarnya itu hanya bertele-tele. Itu yang Tuhan ajarkan supaya kita tidak bertele-tele dalam berdoa. Yang keempat, iman. Ini yang menjadi poin penting kita. Doa dapat disampaikan dengan iman jika seorang tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 kalian dapat membacanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta Tuhan berikan kepadamu. Jangan boro-boro kalian minta sesuatu tapi kalian tidak mau tinggal sama Tuhan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak membangun hubungan sama Tuhan, tidak menaikkan puji-pujian, doa dan sebagainya. Boro-boro doa kalian dijawab, maling mandek satu atap aja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Harusnya kita membangun hubungan dekat sama Tuhan, harusnya kita lebih akrab lagi sama Tuhan. Pasti apa yang kita rindukan, apa yang kita minta, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Seperti tadi, kalian akan gampang dikasih sama orang tua kalian, papa mama kalian, karena apa? Hubungan kalian dekat. Coba seandainya kalian minta sama tetangga kalian, pasti nggak dapat itu. Tiba-tiba saya minta ini ke tetangga kalian, pasti nggak akan dikasih. Karena apa? Hubungannya jauh. Tetapi ketika kalian minta sama orang tua kalian karena hubungannya dekat, kalian pasti akan dikasih. Atau teman kakak kalian dan sebagainya, hubungannya dekat. Disitulah pentingnya membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Yang kelima, yaitu rendah hati. Ini yang menjadi poin penting kita juga ya, sikap kita. Tadi iman, yang kedua rendah hati, ini yang kelima ini. Nah, Allah mengasihi orang yang rendah hati dan yang hidupnya bergantung kepadanya. Matius 6 ayat 12, Lukas 18 ayat 13 dan seterusnya. Kalian dapat membacanya setelah pelajaran ini.
Ini menjadi poin penting kita, bagaimana hidup kita tetap terus rendah hati di dalam kehidupan ini. Yang keenam, untuk memuliakan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang doa kita, ya banyak orang yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Tuhan berkati saya, berkati saya. Coba kita belajar berdoa, Tuhan berkati papa mama saya karena mereka sudah bekerja keras. Tuhan berkati kakak saya. Tuhan, belajar kita berdoa untuk orang lain. Nah, disitulah kita belajar bahwa ini semuanya doa yang untuk memuliakan Tuhan. Coba kita renungkan tadi, apa hal yang penting, puji-pujian, pengakuan dosa, pengucapan syukur dan permohonan, semuanya itu kehendak Tuhan. Tetapi coba kita lebih lagi terapkan sama ajaran Tuhan Yesus, yaitu ketekunan, tidak pamer, tidak bertele-tele, dan yang keempat iman, dan kelima rendah hati, dan yang keenam untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan untuk berdoa diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang lain juga. Bagaimana masa pandemi ini, berdoa kepada pemerintah supaya Indonesia lebih baik lagi, dan seterusnya. Biarlah itu menjadi dorong hidup kita lebih lagi. Nah, satu renungan yang memberkati kita di poin yang ke B ini, supaya menambah wawasan kita di dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari cara berdoa yang benar. Nah, kita akan membacanya di Matius pasal 6 ayat 9 sampai ke 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah doa Bapa kami, di mana kita diajarkan supaya kita itu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, sangat mendalam sekali, beberapa ayat demi ayat. Nah, doa adalah sebuah anugerah yang luar biasa, anugerah berupa kesempatan di mana kita bisa menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menghampiri Bapa dan berkomunikasi atau berhubungan secara timbal balik dengannya. Nah, hari ini kita belajar doa yang tadi. Yang pertama, tekun, tidak pamer, tidak bertele-tele, beriman, rendah hati, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu bagus. Dan lebih bagaimana kita berdoa secara sederhana, jujur, dari hati yang bersih. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya doa yang sederhana itu? Apakah Yesus pernah memberikan contoh mengenai bentuk doa yang baik? Tentu saja pasti ya. Tadi yang kita baca tadi ya, di Matius 6 ayat 9 sampai 13 tadi. Itulah doa yang sederhana yang Tuhan Yesus ajarkan, di mana ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan, yaitu di beberapa ayat. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini yang kita baca. Perhatikan bahwa Yesus memberi sebuah formula doa atau kekuatan doa yang luar biasa, yang sangat sempurna. Ini adalah bentuk doa yang sederhana yang mengajarkan bahwa kita seharusnya mengikuti kehendak Tuhan dan bukan memaksakan kehendak kita. Mengikuti kehendak Tuhan dan bukan memaksakan kehendak kita. Ada hubungannya sebab akibat antara memohon pengampunan Tuhan dan keikhlasan kita untuk mengampuni orang lain. Dan ini sejalan dengan peringatan Tuhan Yesus yang berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ini sebab akibat. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni. Nah, ini menjadi poin penting, ayat 14 sampai 15. Nah, ayat yang lewat sebuah perumpamaan dalam Matius pasal 18, di mana Yesus juga mengajar, maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kemudian di dalam doa yang diajarkan Yesus tadi itu terdapat kalimat datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan Allah sesungguhnya berbicara tentang banyak hal, seperti damai sejahtera,
sukacita, kuasa, kesehatan yang sempurna, kelimpahan berkat surgawi, dan segala hal yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Ini poin yang penting di dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan-Mu. Nah, kerajaan Allah juga menjadi sebuah prioritas utama, karena apakah artinya memiliki segala di bumi ini tetapi kita tidak punya keselamatan. Di Matius 6 jelas katakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di situ poin pentingnya. Nah, ketika Yesus dalam doa yang diajarkan mengatakan bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu juga menunjukkan pentingnya sebuah keselarasan antara hati kita dengan Tuhan. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu menunjukkan bagaimana kita itu selaras antara hati kita dengan Tuhan. Bagian ini menunjukkan bagaimana bumi dan surga seharusnya menjadi satu, di mana kehendak atau keputusan Tuhan menjadi acuan yang terbaik untuk kita. Tadi ya yang Mister sudah singgung di permohonan. Kita boleh minta apapun itu, permohonan apapun itu, tetapi jangan lupa bahwa diserahkanlah permohonan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Doa yang diajarkan Yesus juga mengajarkan banyak pentingnya bersyukur. Berikan kami makanan kami secukupnya. Ini menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Tidak perlu kita melihat atau keinginan orang lain atau merasa iri terhadap orang lain. Ini poin penting, bahwa berikan kami makanan kami secukupnya. Poin pentingnya di mana kita belajar untuk bersyukur. Nah, doa Bapa kami juga merupakan bentuk doa yang sempurna yang diajarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Doa ini menunjukkan kerinduan hati Kristus kepada kita di dalam hidup kita. Itu tidak akan mudah karena manusia cenderung memiliki keinginan sendiri-sendiri dan seringkali sulit menerima kehendak Tuhan. Nah, lewat doa ini Yesus mengajak kita untuk bersepakat dengannya dalam hal cara pandang hidup kita seperti keinginan Tuhan, keinginan Bapa. Dan lihatlah bahwa sebuah doa tidak harus berbentuk puitis, memutar-mutar dan terlalu bertele-tele, panjang lebar, tetapi disampaikan dengan cara sederhana, tulus, jujur, dengan prioritas yang benar. Fokusnya benar, tujuannya benar, tidak melebih-lebihkan. Di sini kita belajar bahwa hidup kita, cara berdoa kita yang benar harus sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tadi memuji-muji Tuhan, pengakuan dosa, pengucapan syukur, permohonan, tetapi tidak kalah penting di mana kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kehendak Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan yang terpenting ketika kita berdoa, kita tidak jemu-jemu tekun, kita terus berdoa dan terus berdoa, tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, kita tidak pamer, kita saya sudah berdoa ini, saya berdoa ini, mengomong kepada yang lain dan sebagainya. Dan kita tidak bertele-tele di dalam doa, dan bahkan kita membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tadi jelas katakan bagaimana kita juga akan rendah hati, bagaimana kita mau belajar, Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, lakukan itu. Apa yang Tuhan inginkan, saya sudah ini, tapi kalau memang Tuhan mau ya ginilah, belajar rendah hati, tidak memaksakan keegoan kita. Dan yang terakhir, kita diajarkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita juga berdoa untuk beberapa gereja anak-anak Tuhan yang lain. Kita berdoa buat mereka yang gak bisa sekolah dengan kebutuhan biaya yang cukup tinggi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita berdoa juga buat banyak orang yang membutuhkan dan memerlukan Tuhan, kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, itu saja yang bisa berikan. Biarlah pelajaran kita di poin B dan renungan pada hari ini semoga bisa menjadi kekuatan buat hidup kalian, supaya bisa menjadi rema di dalam hidup kalian, supaya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan dan keluarga kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah selesai mengakhiri materi yang ada. Alangkah baiknya kita juga akhiri dengan berdoa, supaya apapun yang materi kita pelajari pada hari ini, biarlah itu berguna dan bermanfaat, dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap materi yang kami dengar, yang kami pelajari untuk hari ini. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, supaya apapun yang kami terima, pelajaran kami, materi kami pada hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa
memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah dimana kami sekolah yang ada Tuhan. Terlebih khususnya berikan kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi. Dan biarlah kasih setiamu Tuhan, kemurahan daripadamu Tuhan, damai sejahtera daripadamu Tuhan, senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu untuk minggu ke depan, dan tetap semangat dan jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you next time. God